Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 4, untuk materi IPA hari ini, kita akan belajar tentang bunyi dan indera pendengaran. Sebelum mata pelajaran IPA kita mulai, mari kita buka pelajaran IPA hari ini dengan membaca bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja, mari kita perhatikan gambar di bawah ini. Coba kalian tebak gambar apa itu? Gambar apa? Gambar anak sedang tidur? Gambar seorang anak sedang mendengarkan musik atau lagu. Pinter, nggih. Sekarang kita ke sumber bunyi, nggih. Sumber bunyi. Bunyi atau yang kita kenal dengan suara adalah suatu getaran yang menghasilkan gelombang longitudinal. Gelombang longitudinal adalah gelombang mekanik yang perambatannya sejajar dengan arah getarnya. Sumber bunyi adalah segala sesuatu, baik itu benda-benda maupun makhluk hidup yang dapat menghasilkan bunyi atau suara. Contoh sumber bunyi antara lain apa saja? Alat musik, misalnya ketika kalian memainkan piano, gitar, drum, trompet, alat musik merupakan sumber bunyi. Kendaraan yang sedang berjalan, motor, mobil, bis yang sedang berjalan, itu juga merupakan sumber bunyi. Dan seseorang yang sedang berbicara, ini juga merupakan contoh dari sumber bunyi. Misalnya, Bu Iva sedang berbicara seperti ini, berarti Bu Iva juga merupakan contoh sumber bunyi atau sumber suara. Sifat-sifat bunyi ada dua macam, ya. Yang pertama, bunyi dapat merambat pada zat padat, zat cair, dan gas. Contohnya, bunyi dapat merambat pada zat padat. Ada dua orang anak sedang bermain telepon-teleponan menggunakan dua buah kaleng yang dihubungkan dengan tali atau benang. Ketika anak yang satu berbicara, anak yang lainnya akan mendengarkan apa yang dibicarakannya melalui kaleng tersebut. Ini merupakan contoh bunyi dapat merambat pada zat padat. Contoh yang kedua, bunyi dapat merambat pada zat cair. Contohnya, ada seorang anak mengisi air ke dalam ember. Airnya itu hampir penuh. Tangan yang satunya memegang torong. Tangan yang satu lagi untuk memukulkan batu ke ember agar terdengar suara. Ketika anak tersebut memukulkan batu ke ember tersebut, akan terdengar suara pukulan batu yang tadi, nggih. Nah, ini merupakan contoh bahwa bunyi dapat merambat pada media zat cair. Contoh yang ketiga, bunyi dapat merambat melalui media perantara gas atau udara. Kita lihat contohnya, nggih. Dua orang anak yang sedang berbicara. Ketika anak yang satunya berbicara dan anak yang satunya mendengarkan, itu langsung, nggih, tanpa melalui perantara. Dalam artian perantaranya itu adalah gas, anak yang satunya tentu saja akan dapat mendengarkan, ya. Sifat bunyi yang kedua, bunyi dapat dipantulkan. Hasil pantulan bunyi adalah gaung atau kerdam dan juga gema. Frekuensi bunyi. Apa itu frekuensi? Frekuensi adalah banyaknya gelombang yang dihasilkan dalam satu detik. Satuan frekuensi adalah hertz atau Hz. Ada 3 jenis bunyi berdasarkan frekuensinya. Apa saja? Yang pertama, bunyi infrasonik, yaitu bunyi yang memiliki frekuensi kurang dari 20 Hz. Contohnya,
anjing, gajah, burung, jangkrik. Yang kedua, bunyi audisonik, yaitu bunyi yang memiliki frekuensi antara 20 Hz sampai 20.000 Hz. Bunyi audisonik inilah yang bisa membuat kita dapat mendengar suara. Yang ketiga, bunyi ultrasonik, bunyi yang memiliki frekuensi lebih dari 20.000 Hz. Contohnya apa? Contohnya kelelawar, lumba-lumba, anjing, dan kucing. Nah, itulah materi kita hari ini. Coba kita ulangi lagi. Tadi kita belajar tentang bunyi. Pinter. Nama lain bunyi apa? Suara. Pinter. Sumber bunyi apa? Segala sesuatu yang dapat menghasilkan bunyi atau suara. Terus sifat bunyi ada berapa? Ada 2. Apa saja? Yang pertama, bunyi dapat merambat melalui perantara zat, padat, cair, dan gas. Yang kedua, bunyi dapat dipantulkan. Terus, frekuensi bunyi ada berapa? Ada 3. Yang pertama, bunyi infrasonik, audisonik, dan ultrasonik. Pinter. Tugas kalian hari ini adalah menulis materi yang hurufnya berwarna hitam dan yang Bu Iva beri tanda garis bawah. Ingat, yang kalian tulis adalah materi yang hurufnya berwarna hitam dan Bu Iva beri tanda garis bawahnya. Jangan ditulis semuanya. Oke? Sesuai perintah saja. Sekali lagi Bu Iva tegaskan, kalian hanya menulis materi yang hurufnya berwarna hitam dan Bu Iva beri tanda garis bawahnya. Oke? Setelah selesai, tulisan kalian nanti difoto. Seperti biasa, dikirim ke Bu Iva. Japri mawon nggih? Nomor WA Bu Iva sudah kalian save nggih? Demikian untuk pelajaran IPA hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.